Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Fatmawati Zai, mahasiswa PPG Institut Agama Kristen Negeri Ambon tahun 2022. Pada kesempatan ini, saya melaksanakan praktek uji kinerja program Profesi Guru tahun 2022. Unit kerja UPTD SD Negeri nomor 078486 Lasara Onomaka, Kecamatan Mandehe Utara, Kabupaten Nias Barat. Baik, bagaimana pelaksanaan praktek uji kinerja tersebut? Simaklah video berikut ini. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semangat belajar hari ini? Luar biasa. Dan yang paling luar biasa adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan supaya proses pembelajaran hari ini Tuhan berkati. Kepada petugas dipersilakan. Mari kita bernyanyi berdiri semua. Mari kita bernyanyi di hati ini ada cerita. Iya. Di hati ini ada cerita. Di mata ini ada cerita. Di tangan ini ada cerita. Di tangan ini ada cerita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan semua sehingga kami dapat berkumpul di dalam cerita ini. Tuhan, sebenarnya kita belajar dan mendengar dan berbicara. Tuhan, beri juga bagi kami yang menggunakan sekolah ini, berilah mereka kekuatan untuk datang di sekolah ini. Tuhan, terlebih dahulu orang tua kami yang telah tinggalkan di rumah, berilah mereka kekuatan untuk berjalan apa yang kita sehari-hari. Tuhan, inilah anak-anak seperti ini kami bacakan melalui Yesus Kristus sebagai nama. Amin. Silakan duduk. Baik, kita akan absen. Mohon didengarkan. Ambrosis Formengula, Agustina Faumasigula, Adista Saputra Gula, Erika Esther Gula, Everin Barugu, Angelin Pasca Gula, Esti Gula, Febriaman Barugu, Ilden Fonsius Barugu, Marli Jelita Gula, Roland Paralian Barugu, Suci Hati Halawa, Si Krista Barugu. Terima kasih.
Nah, judul pembelajaran kita pada hari ini yaitu, silakan dicatat ya. Arti bertobat. Nah, kita dapat melihat dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-32. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini arti bertobat yang pertama yaitu menjelaskan arti bertobat. Dan kedua, tujuan materi pembelajaran kita hari ini yaitu menyebutkan alasan mengapa manusia bertobat. Dan ketiga, menyatakan tekad untuk mau bertobat. Keempat, arti yaitu mendaftarkan contoh cara hidup manusia yang sudah bertobat. Nah, anak-anak, kalau kita melihat dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32, di situ kita melihat bagaimana gambaran orang yang bertobat, karena judul ini adalah Lukas pasal 5 ayat 11 32. Ada yang tahu judulnya? Yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, anak-anak, pada zaman dahulu yang namanya perumpamaan adalah merupakan suatu cerita. Ada seorang bapak, dia memiliki dua orang anak, yaitu sulung dan bungsu. Nah, bapak ini memiliki suatu harta, memiliki suatu yang banyak bekerja di rumahnya, tetapi si bungsu ini berkata kepada ayahnya, "Ayah, manakah yang menjadi hakku?" Akhirnya ayah membagi suatu harta kepada anaknya si bungsu. Nah, setelah si bungsu ini menerima warisan atau kekayaan atau haknya dari orang tuanya, apa yang dilakukannya? Dia pergi merantau ke negeri orang. Dia di situ berfoya-foya, dia di situ hidup mewah, dia di situ menghambur-hamburkan uangnya. Apakah baik kelakuan anak si bungsu ini? Nah, di situ menikmati suatu kesenangan, kebahagiaan, tetapi hanya semata, tidak kekal. Nah, suatu hari si bungsu ini kehabisan uang. Lalu di situ juga di negeri itu terjadi yang namanya kelaparan. Nah, apa yang terjadi? Anak bungsu tadi, dia di situ lapar, kesusahan, dan dia sangat miskin. Yang namanya miskin pasti sulit untuk mendapatkan suatu makanan. Bajunya pun compang-camping. Kasihan kan? Iya. Lalu di negeri di mana merantau anak bungsu itu, dia pergi kepada suatu orang, yaitu majikan, untuk bisa bekerja. Tahu pekerjaannya? Yaitu pekerjaannya kepada majikan tersebut adalah sebagai yang kasih makanan babi di ladang.
Lalu setelah dia pergi ke ladang kasih makanan babi, dia berpikir-pikir, saya lapar. Tahu sisa makanan babi tersebut, ampasnya dia makan karena sangat kelaparan. Akhirnya dia berpikir dan berkata, di rumah Bapakku tidak akan kekurangan suatu makanan. Pelayannya pun, hambanya pun, mereka menikmati suatu hidup yang lebih baik. Tetapi kenapa aku dari orang sangat menderita? Lalu ia berkata dalam hati, aku akan datang kepada Bapakku dan berkata kepadanya, aku telah melakukan suatu kesalahan baik di surga maupun kepada Bapa, dan aku tidak layak lagi disebut sebagai anak. Akhirnya si bungsu ini mengambil suatu langkah dan pergi untuk menemui keluarganya, ayahnya, dan saudara-saudaranya. Nah, ayahnya itu sedang berdiri dan dia melihat bahwa anak bungsunya mau datang ke rumah. Nah, dia datang dari jauh. Oh, itu anak bungsu saya. Lalu anak bungsu tadi berkata, saya telah melakukan suatu kesalahan baik terhadap di surga maupun terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak. Kenapa? Karena dia telah hidup berfoya-foya. Dia merampokkan uang, tidak lagi menjadi berkat, tidak lagi menjadi sukacita kepada ayahnya dan kepada ibunya dan kepada abangnya. Tahu bagaimana reaksi ayahnya? Ayah tetap menjadi ayah dan terbaik bagi anaknya si bungsu. Apa kata ayah? Hai hamba, tolong ambilkan jubah terbaik dan pakaikanlah kepada si bungsu. Kemudian pasangkanlah cincin di jarinya. Tahu cincin itu? Itu cincin emas, cincin yang terbaik pada zaman tersebut, cincin berlian. Kemudian ayahnya lagi berkata, coba diambil domba dan disembelih, dan mari kita makan bersama, karena anakku yang telah mati telah hidup dan telah kembali. Ini adalah merupakan suatu sukacita. Tetapi ada sulung dari ladang. Dia melihat dari jauh. Kenapa ramai sekali orang di rumah kami? Apa yang terjadi? Apa acara di sana? Lalu seorang hamba menjawab, adikmu telah pulang dan ayahmu memanggil semua sahabat-sahabat dan bersukaria karena yang hilang selama ini adikmu telah kembali. Tahu reaksi si sulung? Iya. Dia geram, dia marah. Kenapa adikku yang boros itu bisa disambut baik, padahal telah boros, telah menjual haknya, telah hidup berfoya-foya, kehidupannya tidak menyenangkan. Akhirnya si sulung marah, geram, dia tidak mau ke rumah. Akhirnya dia sangat marah. Kalau namanya marah pasti ada yang namanya kebencian. Tetapi ayahnya datang dan berkata, nah, kamu tidak boleh marah. Adikmu kita telah pulang dan kita harus bersukacita untuk menyambutnya. Kata si sulung, selama ini ayah, aku telah taat kepada ayah
sembelih domba kepadaku, tidak pernah memberikan aku jubah terbaik, tidak pernah memberikan aku cincin terbaik. Tetapi ayah berkata, "Nak, tidak boleh berpikir demikian, tetapi kamu harus mengasihi adik-adikmu. Kamu harus menyayangi adikmu, karena selama ini telah mati dan telah hidup kembali dan telah hilang, dan selama ini dan dia pulang ke rumah dengan penuh sukacita." Nah, dari materi pembelajaran kita hari ini, kita adalah anak-anak Tuhan, betul? Betul. Nah, ada yang ibu tanya, siapa yang punya adik di rumah? Angkat tangan. Nah, turunkan tangan. Nah, apakah kalian menyayangi adik-adik kalian? Menyayangi. Nah, jikalau kita melihat adik kita itu melakukan suatu kesalahan, tetapi apa yang kita lakukan, kita jangan membencinya seperti anak sulung tadi, tetapi kita harus mengarahkannya, menasehatinya, dan memberikan petunjuk supaya dia tidak tersesat, supaya tidak salah jalan hidupnya. Nah, dari materi ini, apakah ada anak-anak yang mau bertanya? Apa contoh-contoh dan sikap orang yang sudah bertobat? Apa contoh-contoh sikap dari orang yang sudah bertobat? Ini pertanyaan yang sangat bagus, sehingga menjadi berkat dalam kehidupan kita. Contoh sikap orang yang sudah bertobat, yang pertama, hidup benar, yaitu hidup benar. Ya, orang yang sudah bertobat itu hidupnya benar, bukan lagi kemunafikan yang ada samanya, tidak lagi mencuri, tidak lagi memaki, tetapi apa yang ada dalam dirinya dan yang harus ditanamkan dalam dirinya adalah benar. Dan kedua adalah apa yang kedua? Surah membaca firman Tuhan. Itu merupakan salah satu contoh hidup orang yang sudah bertobat. Dia suka membaca firman Tuhan. Dan yang ketiga yaitu dia suka berdoa. Dia suka berdoa karena doa itu adalah komunikasi kita kepada Tuhan. Apa pergumulan kita, apa yang perlu kita capai, kita selalu berdoa. Apapun situasi kita, kalau kita berdoa, maka Tuhan akan memberkati kita, memberi kita kedamaian dan kasih yang sejati. Nah, demikian. Ada lagi yang bertanya? Oh iya, silakan berdiri. Mengapa manusia perlu bertobat? Ya, itu pertanyaan yang sangat bagus. Mengapa manusia perlu bertobat? Nah, kalau tidak bertobat seperti yang Ibu sampaikan tadi pada penjelasan, yang terjadi adalah kebinasaan, kehancuran, maka hidup kita ini tergolong masih dalam kegelapan yang dikuasai oleh iblis. Jadi sebagai orang-orang ciptaan Allah
yang serupa dan segambar, kita perlu bertobat. Kenapa kita perlu bertobat? Supaya kita memperoleh kerajaan Allah dan supaya kita memperoleh hidup yang kekal, kedamaian di bumi dan kedamaian di surga. Bukan hanya ada di surga kedamaian, tetapi di bumi juga. Kalau kita mau bertobat, mau mendekatkan diri, mau menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, maka kerajaan, kedamaian, sukacita akan melingkupi kita. Nah, anak-anak, dari materi ini dan kita akan melaksanakan diskusi kelompok kepada anak-anak kami segera membentuk kelompok. Ya, sudah terbentuk semuanya? Kelompok satu mana? Kelompok satu ya. Kelompok dua? Ya, kelompok tiga ada. Nah, diperhatikan sebelum dikerjakan, perhatikan di depan. Nah, silakan menjawab pertanyaan dan jawab dengan baik dan berdiskusi dengan baik. Waktu saya berikan untuk mengerjakannya. Dikerjakan ya. Diperhatikan apa pertanyaannya sehingga jawabannya juga bisa sesuai.
3 menit lagi ya. Baru. Ya, dipelajari dulu ya, dipahami. Karena waktunya 1 menit lagi ya. Sudah? Sudah? Lalu siapa yang mau tampil yang pertama? Ya. Silakan dari yang pertama. Hasil diskusi kami dari kelompok 1 adalah 1. Tuliskan nanti pertobatan. Jawaban 1. Pertobatan adalah suatu tindakan sukarela untuk berserah kepada Tuhan dan berjalan kembali di jalan yang benar. 2. Apakah manusia perlu bertobat? Jawaban 2. Manusia perlu bertobat karena tanpa pertobatan manusia tidak bisa memperoleh kerajaan Allah dan tidak layak memperoleh hidup yang kekal dalam hidupnya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya yang sudah siap, silakan membacakan hasil diskusinya. Hasil diskusi kelompok 3 yaitu kelompok 2 yaitu tuliskan arti pertobatan. Suatu tindakan sukarela untuk berserah kepada Nah, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, kelompok selanjutnya silakan. Nah, baik, terima kasih untuk kelompok 3, tepuk tangan. Terima kasih. Nah, pada pekerjaan hasil diskusi kelompok semuanya baik dan telah menjawab dan telah memberikan hasil yang terbaik sehingga dapat dijawab sesuai dengan pertanyaan. Nah, ada pertanyaan ibu ya, siapa yang bisa menjawab setiap kelompok ya? Kalau tidak sombong mengakibatkan apa? Ada yang tahu? Ya, betul. Dari kelompok 3, kalau tidak sombong, yang terjadi adalah kehancuran. Jadi kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka tidak lari dari judul kita yaitu bertobat. Nah, anak-anak silakan mengambil tempat kembali. Jadi perhatikan
dengan judul adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Yaitu dalam perumpamaan ini ada dua anak, yaitu sulung dan bungsu. Nah, anak si sulung ini walaupun sebenarnya dia kecil hati karena ayahnya menyambut adiknya dengan sukacita, dengan mewah, tetapi si sulung bisa mengerti karena ayah telah menyampaikan bahwa kita bersukacita karena adikmu telah hidup kembali dan telah berkumpul dengan kita. Dan selanjutnya, kalau kita merasa bersalah, yang kita laksanakan adalah kita harus menyatakan kesalahan kita di dalam doa, mengakui dan tidak akan melakukannya lagi. Tentu orang yang sudah bertobat yang dilaksanakan adalah menyesali segala perbuatannya. Nah, ada yang bangga kalau dia berdosa? Ada yang bangga di antara kalian? Tetapi kita harus menyesali, kita harus mengakui dan punya tekad untuk bertobat dan tidak akan mengulanginya lagi. Nah, anak-anak, dari materi kita ini kiranya anak-anak terus belajar di rumah dan dapat dipahami apa sebenarnya arti pertobatan dan hidup lagi lebih dekat kepada Tuhan sehingga hidup kita terberkati dan memperoleh kerajaan Allah. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini dan sampai jumpa di minggu depan dengan pembelajaran yang selanjutnya. Allah penyelamatku. Demikian saja, Tuhan memberkati. Sebelum kita keluar, kita tutup dalam doa. Kepada petugas dipersilakan. Tuhan, terima kasih atas segala pertolongan-Mu sehingga kami bisa belajar pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih atas segala pertolongan-Mu sehingga Bapak Ibu kami bisa mendidik kami ke yang baik. Tuhan, juga Bapak Ibu yang kami tinggalkan di rumah, berilah mereka kekuatan dan kesehatan untuk mencari nafkah hidup sehari-hari. Tuhan, lindungi kami dan sebentar lagi keluar. Tuhan, inilah doa anakmu yang sesingkat ini kami panjatkan melalui anakmu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk. Demikian pembelajaran